wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mewawancarai Bapak Yogi Saputra untuk tugas bahasa Indonesia, yakni tugas biografi. Oke, baik, di sini pertama-tama izinin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pramita. Saya Hafsah. Saya Firanda Septiani. Saya Fahrania Gistia Yusuf. Saya Zulfara Indonesia Fitri. Saya Fridia Tiharyadi. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Mohon izin Bapak untuk mewawancarai. Iya, silakan. Kalau boleh tahu, nama lengkap Bapak siapa? Nama lengkap saya Yogi Saputra. Kalau pakai gelarnya sarjana sosial, jadi Yogi Saputra SOS. Iya. Terus? Di mana tempat dan tanggal lahir Bapak? Saya lahir dan besar di Bekasi. Kebetulan orang Bekasi asli. Ya, terus ada lagi? Tanggalnya Pak? Oh, tanggalnya. Oh iya, baru ininya doang ya. Ya di Bekasi, terus saya lahir tanggal 4 Juni tahun 1998. Jadi masih muda lah ya. Ih, Masih seumuran muda. mas saya Pak. Masih muda. Oke. Apa hobi Bapak? Hobi saya kalau olahraga, saya biasanya senang ya sebagaimana anak laki-laki pada umumnya. Saya biasanya senang main bola, terus senang futsal juga. Kadang juga senang tenis meja. Terus kalau hobi yang apa ya istilahnya, hobi gabut sih kan, hobi yang emang juga senang, saya biasanya senang desain. Itu jadi desain kayak edit banner, poster, terus juga edit video, biasanya kayak gitu. Itu juga salah satu hobi saya. Iya. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Adik saya semuanya perempuan. Masya Allah. Jadi manusia kuat. Kalau boleh tahu, riwayat pendidikan Bapak? Riwayat pendidikan dari SD mungkin ya, karena saya dulu tidak PAUD atau enggak sekolah SD TK. dulu atau TK dulu. Saya SD di sekitar rumah saya itu di Desa Jaya Mulia. Jadi saya sekolah di SDN 1 Jaya Mulia. Terus setelah lulus dari SDN Jaya Mulia, saya SMP-nya di 4 Cibarusa, SMP 4 Cibarusa. Dari SMP 4 Cibarusa terus lulus. Tadinya niat awalnya setelah lulus dari SMP tuh mau ke SMK. Cuman dari orang tua itu kurang mendukung atau tidak menyarankan. Kenapa nggak SMA aja katanya. Soalnya ada potensi buat kesananya ya, setelah lulus SMA tuh buat kuliah. Akhirnya saya nyari-nyari tuh SMA yang cocok, dan akhirnya saya nemu SMA 1 Sarangbaru. Akhirnya sekolah di SMA 1 Sarangbaru. Lulus dari SMA 1 Sarangbaru tahun 2017. Terus alhamdulillah setelah lulus dari SMA 1 Sarangbaru 2017 itu juga ikut seleksi perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah juga diterima di perguruan tinggi negeri di UIN Bandung. Terus saya lulus di UIN Bandung tahun 2021, dan 2021 sampai sekarang saya jadi guru di sini. Balik lagi. Itu ya, balik lagi. Izin bertanya, sejak kapan Bapak menjalani profesi menjadi guru? Jadi guru ya? Tadi sempat saya singgung. Saya jadi guru dari tahun 2021. Sebenarnya dulu jadi guru sebelum saya lulus kuliah. Jadi saya belum wisuda, belum lulus kuliah itu sudah jadi guru. Dari 2021 itu saya masih semester 8, masih skripsi waktu itu. Cuman kebetulan saya tuh memang alumni dari sekolah ini, Sekolah Seman 1 Sarangbaru, dan dari dulu memang saya cukup kenal dekat dengan guru-guru yang ada di sini, terutama Pak Yudi, terus Bu Hesti yang sekarang menjadi kurikulum. Jadi selama saya kuliah pun saya suka membangun komunikasi yang baik gitu ya sampai saya kuliah. Dan pas saya mau lulus pun jadi mereka sempat komunikasi dengan saya, kira-kira mau nggak jadi guru di sekolah Seman 1 Sarangbaru gitu. Dan waktu itu kan saya masih ragu ya, karena memang belum lulus, takut ya minder gitu lah, sangkaan orang kan masa belum lulus sudah jadi guru gitu. Cuman dari Bu Hesti sama Pak Yudi ngakinin ya udah nggak apa-apa, coba aja sekalian buat nyalin pengalaman. Akhirnya ya saya ambil, dan waktu itu 2021 saya jadi guru sampai sekarang. Baik Bapak, bagaimana alasan yang mendasari Bapak menjadi guru sekarang? Alasan jadi guru, sebenarnya saya nggak kepikiran dari awal tuh buat jadi guru ya. Jadi itu kenapa juga saya ngambil jurusan di kuliah tuh nggak ada kaitannya dengan dunia pendidikan, karena memang saya kurang ada ketertarikan untuk jadi guru, bahkan tidak terpikirkan jadi guru. Waktu itu memang
tadi saya jadi guru tuh sebenarnya alasan utamanya itu untuk pengabdian atau untuk mengabdikan diri saya ke sekolah saya yang lama. Dulu kan saya sekolah, belajar, terus juga cari pengetahuan, terus cari pengalaman itu di sekolah SMA 1 Sarang Baru. Terus kemudian muncullah kenapa setelah saya punya pengalaman ilmu, kenapa nggak mengabdikan diri? Akhirnya dari situlah coba dulu jadi guru untuk mengabdikan diri. Dari situlah alasan saya jadi guru. Karena kalau dari awal kepikiran tuh nggak kepikiran jadi guru. Tapi ya so far so good, sekarang jadi guru, alhamdulillah menyenangkan. Iya. Selanjutnya apa tantangan terbesar Bapak ketika menjadi seorang guru? Tantangan terbesar jadi guru pastinya ya lumayan banyak ya, karena kan kita sebagai guru tuh harus memposisikan bagaimana menjadi suri tauladan yang baik buat murid, buat siswa. Apalagi kan guru itu tanggung jawabnya besar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pasti tanggung jawabnya besar. Nah dari situlah ketika muncul tanggung jawab besar pasti banyak halangan juga yang lumayan banyak. Cuman dari tantangan-tantangan tersebut malah jadi motivasi buat saya, karena memang saya sebelumnya juga belum pernah atau belum banyak pengalaman tentang bagaimana cara mengajar yang baik itu seperti apa. Cuman dari situ muncul tantangan, saya belajar kembali, bahkan ketika saya menjadi guru pun belajar kembali dengan guru-guru saya yang dulu sekarang pun masih guru saya. Ya jadi saya belajar kembali bagaimana jadi guru yang baik. Tantangannya seperti itu, adaptasi menjadi guru yang baik itu seperti apa, itu tantangannya. Baik, Pak. Selanjutnya apa pengalaman berkesan dalam hidup Bapak yang dapat dijadikan pembelajaran bagi Bapak dan orang lain? Pembelajarannya banyak sih ya kalau pembelajaran atau kisah-kisah berkesan. Cuman yang paling membekas di kehidupan saya itu waktu ketika saya SMA sih. Ketika saya lulus SMA itu alhamdulillah di kelas 12 itu kan dulu masih sistem lulusnya masih pakai nilai UNBK ya, nilai ujian nasional. Dan waktu itu alhamdulillah saya dapat nilai tertinggi UNBK di sekolah. Dan alhamdulillah juga ternyata setelah dilihat di pemeringkatan Bekasi itu peringkat 4 Kabupaten Bekasi. Iya, itu yang berkesan. Dan sebenarnya bukan itu yang berkesan, yang berkesannya kan itu diumumkan ketika pelulusan atau ketika wisuda. Waktu itu di Hotel Syahid kalau nggak salah di sini. Diumumkan waktu wisuda, dan waktu itu kan yang diumumkan nilai tertinggi itu orang tua itu diminta maju ke depan. Nah, waktu itu pertama kali dalam hidup saya melihat orang tua saya menangis terharu karena bangga. Itu lumayan berkesan buat saya kayak gitu. Selanjutnya boleh tahu nggak sih siapa nama orang tua Bapak? Nama orang tua ya, nama orang tua agak kaget sih nama orang tua saya. Kalau orang tua laki-laki namanya agak ragu saya, namanya Bapak Enang. Ibu saya namanya Sunda sekali, Ibu Komariah. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan yang cukup sensitif ya Pak. Sensitif apa tuh? Apakah Bapak sudah memiliki pasangan gitu? Pasangan ya. Seperti yang kalian lihat ya, saya masih lajang, masih mencari tambatan hati. Jadi masih belum menikah. Mudah-mudahan sih. Sebenarnya kalau saya sendiri pribadi tuh tidak menargetkan ya menikah di umur berapa atau menikah tuh kapan. Cuman untuk saat ini saya sih ya kalau kepikiran pengen nikah iya sih. Cuman saya masih fokus ke adik-adik saya sekarang masih ada yang sekolah, ada yang masih kuliah. Jadi ya yang penting adik-adik saya sudah sukses, baru memikirkan pasangan kali ya. Terus selanjutnya ada nggak sih Bapak punya prestasi apa selama Bapak menjalani karir sebagai guru gitu? Sebagai guru? Sebagai guru ya, karena memang mungkin pengalamannya belum banyak jadi guru ya, dan memang saya juga belum lama jadi guru, baru sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Cuman mungkin prestasinya bukan sifatnya akademik ya, atau prestasi yang bersifatnya penghargaan, apresiasi dan sebagainya kayak gitu. Cuman semenjak saya jadi guru alhamdulillah karena memang masih muda, terus juga alhamdulillah banyak pengalaman ketika kuliah, banyak kemampuan atau skill-skill yang memang saya juga kembangkan di kuliah, dan akhirnya ketika jadi guru itu alhamdulillah lumayan bermanfaat. Contohnya mungkin sekarang saya dipercaya buat ya kayak megang media informasi sekolah, karena memang dulu ketika kuliah juga saya lumayan senang gitu ngulik atau senang ngasah kemampuan saya buat ke media sosial. Terus kemudian dunia editing juga lumayan sekarang bermanfaat ketika sekolah.
cuman mengarah ke arah situ sih ya mungkin prestasinya, lebih ke kebermanfaatannya buat sekolah. Oh. Kalau untuk prestasi, untuk apresiasi sih ya banyak sih sebenarnya, kegiatan atau lomba-lomba yang pengen saya ikuti. Bahkan dalam waktu dekat ini nih pengen ikut lomba ada lomba apresiasi buat media sosial sekolah yang terbaik gitu ya se Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi motivasi buat nyari prestasi kayak gitu. Baik. Yang terakhir nih Pak, ada nggak Bapak punya moto hidup nggak sih Pak? Moto hidup. Terus kalau ada apa? Moto hidup ya, kalau moto hidup saya sih dari dulu sebenarnya bukan lebih ke motivasi, ini lebih ke prinsip yang saya pegang, yang saya ambil juga dari salah satu hadis sih, yang ya mungkin kalian juga sering dengar ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi ya selama hidup saya pegang prinsip saya itu, dimanapun kita berada ya pasti kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain ya itu lebih baik kayak gitu. Ya Bapak. Sudah. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Udah Semoga. meluangkan waktunya. Iya, sama-sama, semoga membantu. Amin. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan menceritakan kembali biografi Pak Yogi Saputra Esos, yakni seorang guru bimbingan konseling di SMA N1 Serang Baru. Pak Yogi Saputra lahir di Bekasi pada tanggal 4 Juni 1998. Sejak kecil, beliau menunjukkan minat yang beragam dalam berbagai aktivitas. Sebagai anak laki-laki, hobinya tidak jauh dari kebiasaan sebagian besar anak, seperti senang bermain futsal, tenis meja, dan juga memiliki ketertarikan dalam dunia desain. Sebagai anak sulung dari 4 bersaudara, beliau memulai pendidikannya di SDN 1 Jaya Mulia, sebuah sekolah di tempat tinggalnya. Kemudian melanjutkan pendidikan SMP-nya di SMP 4 Cibarusah, hingga akhirnya lulus di SMA N1 Serang Baru pada tahun 2017. Namun, perjalanan pendidikannya tidak berhenti sampai di situ. Setelah lulus SMA, Pak Yogi melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi dan berhasil diterima di UIN Bandung, di mana ia lulus pada tahun 2021 dengan gelar sarjana sosial. Meskipun belum resmi wisuda, beliau telah memulai karirnya sebagai seorang guru di alma maternya, yakni di SMA N1 Serang Baru, sejak tahun 2021. Keputusan untuk menjadi seorang guru tidaklah mudah bagi beliau. Awalnya ia tidak memiliki minat atau niat untuk menjadi seorang pendidik. Namun dorongan dari guru-guru di sekolahnya, terutama Pak Yudi dan Bu Hesti, membuatnya mempertimbangkan untuk mencoba profesi tersebut. Dengan ragu namun penuh semangat, beliau memutuskan untuk memulai karirnya sebagai guru. Sebagai seorang guru, beliau menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah menjadi suri tauladan yang baik bagi para siswa. Namun, tantangan tersebut bukanlah halangan baginya, melainkan sebagai motivasi untuk terus belajar dan berkembang dalam dunia pendidikan. Dalam perjalanannya sebagai seorang guru, beliau telah berupaya memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilannya mengajarnya menjadi lebih baik. Salah satu pengalaman berkesan bagi beliau adalah ketika berhasil meraih peringkat 4 di peringkat kabupaten pada ujian nasional. Momen tersebut menjadi bukti dari kerja kerasnya selama ini dan juga kebanggaan bagi keluarganya. Prestasi beliau sebagai seorang guru tidak hanya terbatas pada bidang akademis, tetapi juga dalam bidang pengelolaan media informasi sekolah. Kemampuan dan motivasinya untuk terus belajar dan berkembang telah membawanya menjadi kepercayaan dan bisa mendapat kepercayaan dari pihak sekolah untuk memegang tanggung jawab tersebut. Motivasi hidup Pak Yogi atau beliau ini didasarkan pada prinsip bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hal ini mendorongnya untuk selalu berbuat yang baik dalam segala hal, baik dalam karir sebagai seorang guru maupun dalam kegiatan sehari-harinya. Saat ini beliau masih fokus pada pendidikan adik-adiknya sebelum memikirkan pernikahan. Baginya, pendidikan dan kesuksesan adik-adiknya merupakan prioritas utama sebelum memikirkan hal lain dalam kehidupannya. Berikut sudah saya ceritakan kembali biografi Pak Yogi Saputra Esos, yakni sebagai guru bimbingan konseling di SMA N1 Serang Baru. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya tutup storytelling kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi aju jelek.